ditugaskan langsung dari Bareskrim Polri, gitu, penyidik-penyidik Polri, dari Kejaksaan Agung, dari BPKP, itu untuk membantu tugas-tugas penyidikan di OJK, termasuk adalah pidana di bidang pasar modal, kan gitu ya, dan semua sektor keuangan. Yang saya hormati juga Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Ibu Sumarni. Yang saya hormati tentunya Bapak Ahmad Dirgantara. Baik, apa kabar semua? Alhamdulillah. Orangnya ditugaskan langsung dari Bareskrim Polri, gitu, penyidik-penyidik Polri, dari Kejaksaan Agung, dari BPKP, itu untuk membantu tugas-tugas penyidikan di OJK, termasuk adalah pidana di bidang pasar modal, kan gitu. Inklusi keuangan masyarakat Indonesia ini adalah 90%. Nah, hasil survei OJK di tahun 2019 kalau salah ya, itu tingkat inklusi keuangan itu sebesar 76%. Oke, yang inklusi keuangan. betul Pak, bisa ya? Betul. Dari pembelajaran, nanti Asep dapat nih 200.000 dari saya setiap kali check out. Barangnya nggak sampai karena pembelanjaannya bodong. Itu yang pertama. Berarti sudah tercreate di akunnya hutangnya 2 juta. Betul ya, yang pay letternya. Pengguna Shopee tahu pay letter dong? Suka beli pulsa. Apa tuh belanja naik? Puluhan tahun ke belakang. Tapi bukan berarti berarti kredit dari 2019 itu nggak kelihatan lagi, bukan seperti itu, karena riwayat pembayaran itu kan terlapor tiap bulannya. Kalau misalkan belum selesai terus terlapor macet setiap bulannya, gitu. Paham? Muhammad. Berikan Bapak Ahmad sama Pak yang kami hormati juga Pak Rizky ya, dan Pak Prodi DMBS Ibu Sumarni beserta jajaran Prodi lain dan dosen. Terima kasih kesempatan diberikan pada kami. Pada hari ini kita sharing terkait dengan pasar modal. Pasukan Kepala Bagian Layanan Bagian Pengawasan Pasar Modal Layanan Kantor OJK Tasik dan Ibu DJ. Yang di sini ada pasar apa di Ciamis ini? Tempat bertemu ya, tempat bertemu yang memiliki dana dan memerlukan dana, tempat bertemu jual beli ya. Yang dijual belikan apa? Kalau di pasar modal yang dijual belikan adalah antara lain kepemilikan perusahaan atau saham ya, ataupun instrumen lainnya. Nah, di situ juga ada obligasi. Tadi sudah diterangkan ya, ada lembaga yang memang mengawasi, kemudian juga mengatur, mensupervisi industri keuangan lainnya. Di sini di pasar modal ada Regulatory Organization yang fungsinya Bursa Efek itu adalah sebagai fasilitator perdagangan, dan KP, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dia yang menyelesaikan hak dan kewajibannya dari adanya transaksi. Jadi yang beli saham sama yang jual saham pasti mendapatkan haknya. Kalau sudah cocok harganya, yang beli saham dapat sahamnya, yang sahamnya dibawa pulang nggak? Dibawa, di mana disimpannya? Di bursa? Bukan, disimpannya di bank custody, Custodian Central Effect. Jadi kalau teman-teman bawa uang ini 1 miliar datang ke bursa mau beli saham, kita nggak layani, karena kita di sini bukan sebagai perantara pedagang, kita sebagai regulator profesi penunjang. Jadi tidak hanya yang ada background ekonomi, yang background lain pun seperti konsultan hukum ataupun domestik. Nah, jadi manfaat pasar modal di sini bagi investor sarana investasi, bagi perusahaan sebagai alternatif pendanaan, ya, juga penyebaran kepemilikan. Bagi pengusaha sumber pembiayaan, bagi negara salah satu membentuk iklim investasi, membentuk iklim bisnis yang transparan dan lebih efisien. Di samping pemerintah mendapatkan pajak juga dari itu 120 ribuan lebih ya. Nah itu satu adalah yang memberikan keputusan itu saham pengendali di atas 50% ya. Nah itu saham mayoritas. Nah, jadi lumayan ya, apalagi masa COVID kemarin. Nah jadi kalau kita lihat lagi produk pasar modal selain saham atau obligasi, sukuk dan reksadana.
Kalau reksadana itu adalah wadah yang dihimpun oleh manajemen. Oke, terima kasih. Semuanya masih tetap semangat. Saya juga punya pantun, tidak mau kalah dengan Pak Suharna. Meskipun tadi Pak sama dia langsung di ACC, oh iya bisa. Di sini mungkin tadi sedikit banyak sudah dibahas oleh Pak Ahmad dari mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah tahu di mana prinsip-prinsip syariah itu menghindari maisir, golok, terus kemudian riba dan investasi-investasi bisnis yang terkait dengan industri-industri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jadi seperti itu ya, tadi sudah disampaikan oleh beliau. Nah, hukumnya seperti apa sih investasi ini? Nah, investasi ini karena dia merupakan bagian dari muamalah, gitu ya, maka dia dihukumi boleh. Seperti pada kaidah fikih muamalah dikatakan bahwa pada dasarnya semua muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada